Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Furqan Ranting Muhammadiyah Kebundahari yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah itu maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dan pekerjaan kita hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, sunnah beliau, baik itu dari akidah, ibadah, muamalat, akhlak, dan semua ajaran agama yang telah beliau wariskan kepada kita. Saya pada subuh kali ini mendadak tadi 10 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh ditelepon oleh Kanda Ustadz Suwirman, Ustadz Amri bisa ngisi kajian di Al-Furqan. Ini berhalangan kayaknya Ustadz Ghazali ya, Sabtu subuh. Siap saya bilang, karena memang kiper cadangan tuh harus siap. Iya, namanya kiper cadangan harus siap itu. Dengan syarat sepatu sudah siap, sarung tangan sudah siap. Soalnya gawangnya udah siap. Pemanasan harus setiap hari itu dah. Seorang pemain profesional harus murojaah. Ustadz harus rajin baca. Ada ustadz yang mengatakan dalam bukunya itu minimal seorang dai itu 8 jam dia harus baca sehari itu. Minimal itu. Jadi kalau dai itu tidak baca, tidak murojaah, gimana dia? Habis ininya, bahannya. Iya. Maka kembali tadi, kiper cadangan itu memang harus lebih pandai dari yang utama harusnya, karena dia harus siap setiap saat itu. Begitu ibunda ya. Apa kabar ibunda? Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan dan menyehatkan ibunda dan bertemu dengan bulan yang penuh barokah, yakni Ramadan.
Maka insya Allah tema atau judul Amri pada subuh kali ini yakni berkaitan dengan Ramadan, yakni persiapan kita menghadapi datangnya bulan Ramadan, tamu yang agung. Satu tamu yang oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun disuruh berkunjung kepada kita. Oleh karenanya kita harus selalu siap menerima tamu itu. Sebagaimana ibunda, kalau ada datang tamu dari kampung, dari kota lain, pasti ibunda akan bersiap. Ibunda akan, kalau dia nginap di rumah, ibunda akan siapkan kamarnya. Betul ibunda? Kalau spraynya, bantalnya, gulingnya, labaun, serius iko, memang watak pedagang galau itu. Ganti yang baru, mau beli yang baru juga apa-apa. Kenapa? Karena akan datang tamu agung ini. Sudah dikasih, ambo nak datang kok. Jam berapa? Tanggal berapa? Hari apa? Lah tahu ini. Dia pasti datang. Andai kata diumpamakan seperti itu ya, tamu ini datang setiap tahun. Tanggalnya kita lah tahu, bulannya kita lah tahu, hari berapa hari dia bakal datang. Pasti kita akan siap-siap. Kalau ada jadwal lain pasti kita akan handle, kita akan rubah. Kalau ada kegiatan lain pasti akan kita, kalau bisa cari orang penggantinya. Atau kalau kita penyelenggaranya berupaya kita merubahnya. Nah ini kita udah tahu ya, ini yang akan datang namanya bulan Ramadan. Pasti itu. Ya dah ibunda, pasti nggak Ramadan itu datang? Pasti. Karena 12 bulan yang Allah ciptakan itu dalam setahun penanggalan Hijriah itu, sesudah Sya'ban itu Ramadan. Hanya saja Ramadan akan datang, tapi kita belum tentu menemuinya. Betul tak? Betul tak ibunda? Betul. Karena yang namanya kehidupan kita ini, takdir itu nggak ada yang kita yang tahu. Umur misalnya ya kan, kita mengatakan Ramadan akan datang menjumpai kita, tapi kita belum tentu bertemu. Wa ma tadri nafsum bi ayyin ardin tamut. Seseorang tidak tahu di bumi mana dia akan mati, kapan dia akan mati. Gak ada yang tahu. Betapa banyak orang yang sudah siap Ramadan, tapi dia tidak bisa menjumpai Ramadan itu. Sehari, 2 hari, 3 hari sebelum datang Ramadan, dia meninggalkan Ramadan sampai umurnya. Gak ada yang tahu. Bahkan ada yang malam pertama Ramadan itu, dia sampai juga umurnya. Betul ibunda? Gak ada yang tahu. Seperti ananda kita yang barusan wafat ini, saya ikut berduka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan kedua orang tuanya, merahmati keluarga besarnya yang sudah ikhlas ridho melepas keberian beliau, yakni menuntut ilmu. Yakinilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Maka berbahagialah ibunda, ayahanda yang diambil buah hatinya, jantung hatinya, kolbunya itu, kecintaan dia, kesayangan dia. Anak itu gimana ya? Saya dulu waktu masih anak-anak tidak tahu, bahkan tidak menyadari bagaimana sayangnya ayah, papa itu, mama itu.
ketika kita sudah menjadi orang tua, ketika saya sudah menjadi orang tua, bahkan sudah menjadi datuk, maka baru terasa itu kecintaan. Memang ujian kehilangan jiwa yang kita cintai itu adalah ujian yang berat. Apalagi keluarga ini ditinggal di tempat, di negeri yang jauh, itu ujian yang berat. Dan Allah sudah menakdirkan keluarga ini untuk melewatinya ini. Ada hikmah di balik ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajarannya, bahwa tidak ada yang kita miliki secara hakiki di dunia ini, semuanya milik Allah. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani orang yang apabila ditimpa musibah dia istirja. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kita miliki. Yang kita miliki itu hanyalah, kata Nabi, makanan yang kita makan menjadi tulang, menjadi darah, menjadi daging, pakaian yang kita pakai usang. Dan milik kita yang hakiki itu adalah amal soleh kita. Itulah yang milik kita, yang nanti Allah akan ganti balasannya di akhirat itu. Kalau yang di dunia ini harta, kalau enggak kita meninggalkannya, dia yang meninggalkan kita. Begitu pula anak. Semuanya itu ujian. Ayatnya sering dibaca oleh ustadz kalau tablik musibah itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah jadikan hidup dan mati itu sebagai ujian bagi kita. Siapa yang paling baik amalnya. Maka Allah akan uji kita, ibunda. Dan salah satu ujian yang berat itu adalah ditinggal wafat oleh orang-orang yang kita cintai itu. Jadi kita kembali ke tadi bahwa Ramadan akan datang, tapi kita belum tentu menjumpai Ramadan itu. Kita hanya berusaha. Boleh nggak Ustaz kita berdoa agar kita dipanjangkan umur? Boleh. Tentu kita tambah panjang umur dalam ketaatan. Ya Allah, panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku, lapangkanlah waktuku sehingga bisa bertemu dengan Ramadan agar aku dapat optimal beribadah di dalamnya. Amri ulangi nih ibunda, doa yang ibunda harus sampaikan kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku, luangkanlah waktuku. Orang kalau umurnya nggak panjang nggak ketemu Ramadan. Kalau nggak sehat nggak optimal, iya kan ibunda? Kalau ibunda sakit nggak optimal ibadah di Ramadan. Betul ibunda? Sakit gimana? Coba lihat saudara-saudara kita itu. Ibunda sering tamasya ke air terjun ini, ke gunung ini, ke ini, pantai ini. Coba sekali-sekali tamasya di rumah sakit. Lihat saudara kita yang sakit itu. Taman-taman akhirat itu. Ya ini bangsal-bangsal di rumah sakit. Orang yang sedang aduh. Coba ibunda tamasya situ. Makanya kata Nabi, dua nikmat yang sering dilupakan kita, as-siha wal faraq. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu. Karena kalau sudah datang sakit, baru terasa nikmat sehat. Hafal ibunda 5 itu. Ayah anda hafal 5 itu. Pergunakan waktu yang 5. Apa lanjutannya? Pergunakan waktu yang 5. Sebelum datang waktu yang 5. Salah satunya adalah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Jadi berdoa ibunda,
ayahanda berdoa, ya Allah, sehatkanlah hamba nanti sampai bertemu dengan Ramadan, melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai bertemu dengan Syawal. Doa boleh. Doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Doa doa itu bisa menolak takdir. Doa kepada Allah, minta sehat ibunda, minta sehat. Yang kedua, minta waktu luang. Nah itu. Kenapa kalau ada orang ada hidayah, sehat badannya, tapi nggak ada waktu luang. Kita banyak saudara-saudara kita di Jakarta itu nggak bisa dia optimal. Saya ada beberapa kawan saya jamaah dan sebagainya itu, dia bercerita, nggak bisa saya Ustadz sholat jamaah tarawih, bahkan jamaah sholat yang isya juga nggak bisa. Kenapa? Karena ketika itu saya sedang di jalan di atas Transjakarta busway. Betul ibu ayahanda yang pernah di Jakarta? Orang di Jakarta itu habis waktunya di jalan gara-gara si Komo lewat. Macet lagi, macet. Tuh gara-gara si Komo lewat. Kata Kak Seto. Habis waktunya. Habis waktunya tuh, kalau bisa dihitung 24 jam itu berapa jam dia di jalan itu. Sehingga dia nggak bisa. Maka sebagai seorang kita kasih solusi aja. Ya mungkin antum bisa baca Quran sambil apa? Macet itu. Tapi nggak optimal dia. Belum lagi disibukkan dengan sip kerja. Apalagi yang kerja di mana tuh? Di pabrik ya? Ya benar kan? Sip-sipan itu kan? Nggak optimal. Maka berbahagia ibunda yang bisa optimal, mereguk pahala sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya tadi kita akan bertemu di Ramadan, kita harus persiapkan itu. Ramadan sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang ulama kita, ulama besar dari Aceh, mungkin ayahanda dan ibunda yang usianya di atas 60 mungkin sangat familiar dengan beliau ini. Salah satu penulis, ulama penulis di Indonesia ini tahun 50-an, 60-an, 70-an sampai 80-an. Buku beliau itu sudah bestseller ya, dicetak berkali-kali. Nama beliau itu Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Ulama Muhammadiyah juga. Beliau menulis buku-buku yang bagus sekali, lebih dari 50 judul buku yang dicetak terus-menerus ulang sampai anak-anaknya juga. Beliau ada menulis buku yang berjudul Pedoman Puasa. Beliau punya buku itu, kayak ibunda pasti tahu itu, pedoman sholat, pedoman zakat, pedoman puasa, pedoman haji, pedoman zikir dan doa. Jauh sebelum penulis-penulis sekarang. Penulis beliau adalah penulis yang hebat. Dia sejajar dengan Profesor Buya Hamka, sejajar dengan Haji Munawar Khalil, sejajar dengan A. Hasan. Jadi tokoh-tokoh besar, para penulis yang terwariskan dia. Makanya saya tuh sangat senang sekali kalau ada kawan-kawan saya ustadz itu hobi menulis. Karena ilmu itu akan abadi dengan tulisan. Kalau ceramah itu nggak abadi. Walaupun sekarang sudah direkam lewat apa, nggak beda dengan kitab dia menulis buku. Saya juga walaupun serba sederhana, saya juga adalah beberapa buku judulnya saya tulis, tapi belum saya masukkan ke percetakan, ke alam percetakan. Tapi itu upaya saya untuk menjaga diri saya. Karena kata para ulama,
qayyida ilma bil kitab. Catat ilmu itu dengan tulisan. Saya ada misalnya buku ini, saya menulis buku berkaitan dengan puasa Ramadan. Saya ambil dari buku-buku ulama. Walaupun hanya sifatnya menyadur, mengumpulkan apa yang terserat. Karena tidak ada buku yang sempurna kecuali Kitabullah. Para penulis seringkali setelah selesai menulisnya, dia berkata, alangkah baiknya judul ini aku ini, alangkah baiknya bab ini aku masukkan, alangkah baiknya bab ini aku taruh di sini. Makanya para penulis itu mengambil dari ulama-ulama terdahulu. Makanya kita tulis, para ulama menulis bukunya itu, di bawahnya itu ada footnote, catatan kaki, ada marojiknya, sumber pengambilannya dari kitab apa. Kita kembali ke tadi. Jadi Profesor Tengku Muhammad Asfi As-Siddiqi dalam pedoman puasa itu beliau menyebutkan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang tua, ibadah yang lama. Bahkan beliau jauh memulainya dengan memberi makna Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu, Ramadan itu artinya, biasa orang Arab itu mereka memberi nama bulan itu sesuai dengan apa yang terjadi di bulan itu. Maka mereka memberi nama Ramadan sesuai dengan apa yang terjadi di bulan itu biasa. Yakni Ramadan itu artinya terbakar, pembakaran. Yakni panas terik, menyengat. Mereka memberi nama dengan Syawal, itu biasa pada bulan itu mereka naik. Syawal itu artinya meningkat, naik ke onta, mereka melakukan jalan-jalan. Ada bulan Syafar, mereka melakukan perjalanan Syafar. Ramadan, oleh sejak datang Nabi SAW, para ulama merubahnya, yakni yang dimaksud dengan pembakaran itu pembakaran dosa. Betul Ibunda? Pembakaran dosa. Syawal, peningkatan naik onta tadi, dikatakan para ulama maksudnya meningkatlah harusnya ibadah kita itu setelah dihajar, digembleng, digojlok selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Beliau membaginya itu makna Ramadan itu, yakni pembakaran dosa kita. Ibunda tahu kan bahwa puasa itu bisa menghapus dosa. Man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan perhitungan, dengan ilmu, dengan ikhlas, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama mengatakan apa maksud dosa di sini? Ulama menjelaskan maksudnya dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar nggak cukup, dia harus taubat nasuha, istighfar yang banyak dan seterusnya. Bab taubat. Tapi yang jelas, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban, itu maksudnya dosa-dosa kecil. Siapa ibunda yang nggak punya dosa? Coba tunjuk tangan. Ibunda, halo. Ada yang nggak punya dosa nggak? Hah? Saya kasih hadiah nih, terus terang nih. Kayak Anda ada? Ya nggak ada Ustaz. Saya juga, apalagi Ustaz. Banyaknya dosanya. Dosa Ustaz itu apa? Kayak Anda. Ibunda apa? Dosa Ustaz itu pertama jarkoni. Tahu jarkoni? Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Itu bahasa Inggris. Ustadz itu bisa mengajar, tapi tidak bisa mengamalkan. Dia sendiri maka jangan aneh, Bu. Itu penyakit memang. Bisa ngomong aja ya. Itu kalau bahasa Minang apa? Coba. Pandai mengecek aja, Pade. Di mimbar suaranya kerenian. Kerenian.
Waduh, song. Wah, itu kayak curhat itu. Bahaya. Siapa ustaz di situ kok? Kau sangkanya kok kayaknya. Bahaya, kencang dia udah ibu tadi. Memang bahaya. Salah satu sifat yang tidak disukai oleh manusia itu ayahanda, yakni sifat jarkoni tadi. Bisa ngecek tadi itu, bisek kalau bahasanya, bisa ngecek. Bisa ngecek aja itu. Memang penyakit yang tidak disukai manusia. Manusia itu paling gak suka sama orang yang ngecek aja tapi dia tidak bisa melakoni, mengerjakan. Betul ini. Mau ayahanda keluaran S1, S2, S3, S-teler. Kalau jarkoni, jangankan orang lain, anak aja tidak setuju anaknya sendiri. Kecek bapaknya kayaknya. Ambil merokok ya kan. Woi, baiklah kau sholat itu. Woi, baiklah kau sholat. Padahalnya tidak sholat. Kau lah ke masjid, dia ada sedikit masjid. Anaknya mungkin tidak berani di depan kayaknya tuh. Tapi di belakang ngecek dengan maknya. Apa tuh? Apa tuh? Ngapa? Apa tuh? Bisa ngecek aja. Apa ngecek sholat-sholatnya dewe udah sholat. Itu bahaya itu. Bahaya itu. Ibunda kacamata hitam. Semoga Allah rahmati ibunda. Gak apa-apa ibunda pakai aja. Ya semoga Allah sembuhkan ibunda sehat. Masya Allah. Cantik sekali ibunda. Masya Allah. Syafaqillah. La ba'sar tahun. Insya Allah. Sampai di mana tadi itu? Maaf ibunda ya, canda aja ibunda. Pikir ibunda lihat saya silau. Silau ini yang macam. Sampai di mana tadi? Silau. Sampai pandai ngecek aja. Memang salah satu sifat yang tidak disukai manusia itu. Bisa ngecek. Semua itu guru, apalagi ustadz. Ya. Nah iya benar. Saya pernah itu ada yang saya anggap guru lah. Dia ngajar taklim kayak gini lah. Tapi dia taklimnya berdiri. Tidak usah saya sebut. Dia ngajar. Barilah bapak-bapak ini. Aduh terdengar suara di belakang itu. Bohong itu. Suara perempuan. Rupanya rupanya istrinya. Kebetulan dia istrinya 20. Tidak tahu itu istri pertama atau istri kedua itu. Nah itu. Jadi sifat yang tidak disukai itu jarkoni, hati-hati nih. Terutama tokoh-tokoh ini, Pak RT, coba RT juga. Hah? Waduh. Hati-hati jadi Pak RT. Pokoknya tokoh-tokoh itu jangan nyo ngajak gotong royong tapi nyo santai di misal nyo ketua RT di Kebun ke saya yakin tidak. Saya selalu nengok statusnya di Facebook itu. Dipantau terus oleh orang. Pencitraan dulu ya. Jadi yang nilai itu apa? Maka yang paling tahu itu sebenarnya orang rumah. Kami para ustadz itu, woi bangga, woi alim nian, woi rahmah nian ustadz alim. Tidaknya itu yang tahu tuh istri kayak anak saya. Tadi kata udah tadi itu pencitraan. Amri juga ini, ayah ibunda, katanya ustadz Amri itu tidak baik, dado itu sopan, dado yang tahu istri saya. Bagaimana sikap saya kepada istri? Makanya kata Nabi, orang yang paling baik akhlaknya kepada kamu itu adalah orang yang paling baik kepada istri. Kenapa Allah jadikan istri itu? Karena dia orang yang terdekat kita. Kadang-kala orang itu dengan orang lain yang dia kenal, dia bisa wibawa, baik, santun, menunjukkan tadi itu. Tapi dengan orang-orang yang di bawah dia menzolimi, tidak tercapai itu. Makanya manusia tidak suka, Allah juga. Ayatnya kita hafal ibunda. Saya yakin ayat ini sering dibaca oleh ustadz.
di majelis taklim mereka itu. Kalau nggak salah surah As-Saffat ya. Itu. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'mal. Hai orang yang beriman, ngapo kamu tidak melakukan apa yang kamu kerjakan, katakan. Apa kamu tidak mengerjakan apa yang kamu katakan? Sesungguhnya sangat besar kemurkaan, kemarahan di sisi Allah bagi orang yang bisa bicara tapi dia tidak mengamalkan tadi itu. Ini bahaya ini. Dalam pergaulan juga, dalam bisnis, dalam pertemanan, yang dijaga itu. Kita lanjutkan tadi. Jadi Profesor Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi beliau menyebutkan itu bahwa Ramadan itu dia bulan pembakaran, dan sebagai mengulang-ulang pelajaran kita tahu bahwa puasa Ramadan itu ayatnya yang kita hafal, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat turun ketika bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah, yakni ketika Nabi 2 tahun di Madinah. Berarti ayat ini ayat Madinah, turun ketika Nabi sudah hijrah. Dan Nabi SAW beliau berpuasa itu seumur hidupnya 9 kali. Berapa ayah Anda? 9 kali. Kalau haji 1 kali. Puasa 9 kali beliau. Dua atau 1 di antara 9 kali itu 30 hari. Berarti kebanyakan berapa hari? 29 hari. Itu disebutkan oleh para ulama. Jadi puasa ini, ibadah puasa ini ibadah yang tua. Saya baca di buku itu bahwa umat Nabi Musa, Bani Israel, dan umat Nabi Isa, bahkan Nabi sebelumnya, mereka mengamalkan puasa Ramadan itu. Hanya saja oleh penerusnya, oleh ulama-ulamanya itu, tokoh-tokohnya itu ditambah-tambah itu. Sehingga ada yang bernazar, kalau saya sembuh aku akan tambah puasa Ramadan ini tahun depan itu jadi 40 hari. Ada lagi, kalau aku tercapai keinginan aku maka akan aku tambah puasa Ramadan jadi 50 hari. Maka agama mereka itu penuh dengan tambahan. Maka kalau dalam bahasa kita itu, bahasa Muhammadiyah itu bid'ah di dalam agamanya itu. Bahkan sampai besar bid'ah mereka itu, yakni mereka menjadikan Isa Al-Masih dan juga Uzair sebagai Tuhan. Itu yang dilakukan oleh para pendeta, para tokoh-tokoh agama Yahudi dan Nasrani. Maka Islam menjaga itu. Dan awalnya itu puasa itu ibunda, puasa Ramadan itu berat. Puasa Ramadan itu berat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam sejarah puasa itu awalnya itu orang berpuasa itu ibunda, di awal-awal syariat itu mereka disuruh puasa itu dari boleh berbuka itu, boleh makan, minum, dan campur suami istri itu dari sejak azan maghrib sampai azan isya. Saya ulangi, awalnya itu puasa Ramadan itu di permulaan Islam ketika baru-baru datang
perintah puasa itu berat ibunda. Ya, ini boleh makan minum itu hanya dari azan maghrib sampai azan isya. Azan isya. Awal-awal datangnya perintah puasa Ramadan itu. Siapa yang sudah sampai isya, maka gak boleh makan lagi. Atau tertidur. Kalau tertidur walaupun ba'da maghrib, tidak boleh makan lagi sampai maghrib besok. Berat dah ibunda? Berat. Suatu ketika pernah sahabat Umar Ibnul Khattab, maaf ya namanya suami ya kan, ba'da isya dia mencampuri istrinya, mendatangi istrinya. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah memaafkannya dan beliau menggajarnya dengan suruh kafarat ya kan. Suatu ketika juga ada sahabat yang bernama Qais. Qais ini dia siang hari itu bekerja ibunda. Kerja capek, lapar, haus kan. Ketika datang ke rumah, makanan tidak nyok. Lalu sama lah seperti ibunda sekalian, tidak ada makanan, suami colonglah cari deh. Akhirnya istri Qais tadi berejo lah, dia mungkin cari pinjaman di warung. Di Indomaret tidak bisa dah. Zaman dulu juga tidak ada Indomaret, belum ada. Jadi mungkin dia cari-carilah di tangganya. Akhirnya dapatlah. Sampai di rumah istri Qais ini melihat Qais sudah tertidur. Qais sudah tertidur. Maka tadi syariat tadi kalau sudah tertidur tidak boleh makan lagi. Maka akhirnya Qais pun besoknya puasa siang. Dan dia sangat merasa berat karena dia harus bekerja. Lalu dia mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menasihati beliau boleh berbuka, memberikan rukhsah dengan syarat menggantinya. Maka tak lama kemudian Allah menurunkan yakni ayat yang menjadi gabungan dari beberapa ayat di surah Al-Baqarah itu berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan ayat itu ada di akhir ayat 187 surah Al-Baqarah itu. Maka kata Allah turunkan ayat itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytal abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yakni kata Allah, makan dan minumlah kamu sehingga nyata kepadamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Akhirnya syariat tadi yang boleh makan hanya dari maghrib sampai isya akhirnya dihapus dengan turunnya ayat ini. Maka bergembira para sahabat, boleh makan minum, boleh campur sampai datang waktu fajar. Dan uniknya ayat ini juga ada yang sahabat tuh ayahanda yang dia benar-benar letterlek. Lihat dia baca ayat ini, makan minumlah kamu sehingga terlihat perbedaan nyata darimu benang putih benang hitam. Nanti ibunda ayahanda bisa buka itu, salah satunya itu di tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi ada sahabat itu, kalau nggak salah Tamim Ad-Dari, dia benar-benar taruh itu benang putih sama benang hitam. Dia makan terus itu sampai jelas perbedaan benang putih dan benang hitam tadi. Berarti hari lah siang berarti. Maka berita itu disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi, bukan maksud dari benang putih itu yakni fajar, datang siang, terbitnya itu fajar itu waktu subuh itu. Sedangkan benang hitam itu yakni waktu gelap malam. Bukan kau taruh benang putih. Lihat itu. Berarti di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil ibunda. Ternyata orang yang paham bahasa Arab belum tentu dia bisa memahami yakni tafsirnya dengan benar. Ini para sahabat tadi.
Dia benar-benar memahami benang itu diambilnya yang benang hitam dengan benang putih. Oleh karenanya, insyaallah kita ambil pelajaran di sini bahwa memang kita perlu mempelajari agama ini selain daripada Al-Quran, yakni penjelasan dari Nabi SAW, yaitu yang namanya sunnah. Barangkali ini ada cukup yang bisa saya sampaikan, sudah 40 menit karena sudah ada itu waktu apa? Syuruk ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saya dan ayahanda dan ibunda sekalian Allah berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, kemudian waktu yang luang, sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh barokah, dan Allah jadikan kita mau dan mampu untuk mengambil yakni pahala sebesar-besarnya, sebagaimana berbedanya yakni antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Bahkan dulu Nabi SAW pernah mengeluh, ada seorang yang mengeluh, enak nian orang-orang zaman dahulu bisa beribadah panjang, umurnya panjang. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 1350 tahun, Nabi Ibrahim 150 tahun. Sementara kita ini 60, ada yang sampai 50 cuma. Maka Allah mengganti dengan satu malam, yakni yang namanya malam Al-Qadar. Yang malam itu kita beribadah apa saja. Apa saja. Itu seolah-olah kita melakukannya 83 tahun. Dia pasti ada itu di antara malam itu. Hanya saja kita bedanya itu, kita juga menemuinya ya. Pasti apa semuanya kita menemui malam Lailatul Qadar. Iya. Siapa bilang? Cuman bedanya itu kita lagi ngapain. Lagi ngapainnya itu. Kalau lagi TikTok, ya itu seolah-olah TikTok 83 tahun. Kalau lagi mendengar lagu Minang, itu tadi, berarti mendengar lagu Minang 83 tahun. Kalau lagi baca Quran, lagi zikir, lagi sholat, lagi dan seterusnya amal ibadah, maka seolah 83 tahun. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan. Beda itu. Pokoknya orang kadangkala ayanda ini saya sedikit tambah ya. Kadangkala pahala itu Bunda itu bergantung tempat, bergantung waktu. Doa itu beda, doa waktu sujud dengan waktu yang lain. Beda waktu antara azan dan qomat. Beda ketika sepertiga malam lahir. Beda doa itu tempatnya kalau di Multazam, Hijr Ismail dan seterusnya. Yang waktu, begitu pula waktu. Begitu pula saat. Sebaliknya dosa begitu juga. Dosa itu dilihat di mana kita melakukannya, kepada siapa dan siapa kita. Dosa itu kalau dilakukan kepada orang bisa beda ini. Zina, itu zina dosa. Kepada siapa? Itu yang membuat dia lebih besar. Maka kata Nabi, dosa zina kepada istri tetangga itu lebih besar daripada dosa kepada zina dengan wanita enggak benar. Itu kenapa? Karena dilakukannya kepada orang terdekat. Dosa dilakukan oleh ahli ilmu dengan dosa orang awam sama ayanda? Sama? Enggak sama. Sama tadi pelajaran kita awal tadi. 5 takuluna mala tafalu. Barangkali ini cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.